Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NPM 21150610002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi mengenai etika profesi sebagai pengantar UAS. Di sini kita akan membahas tentang hak cipta. Nah, hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi IT. Profesi IT ini sendiri secara umum merupakan pekerjaan di bidang teknologi informasi. Nah, profesi IT ini dibagi dalam 3 kelompok sesuai bidangnya. Yang dimana pertama itu di bidang software, yang kedua di bidang hardware, dan terakhir di bidang operasional sistem informasi. Nah, eh, software ini pada bidang software dia merancang mengenai sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Contoh pekerjaannya yaitu adalah sistem analisis, programmer, web designer, dan lain-lain. Sedangkan di bidang hardware, mereka bergelut dengan perangkat keras. Contohnya itu technical engineering, networking engineer, dan lain-lain. Sedangkan di bidang operasional sistem informasi, mereka berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Contoh pekerjaannya yaitu EDP operator, sistem administrator, MIS direktor, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai sertifikasi IT. Sertifikasi merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Latar belakang dari sertifikasi sendiri ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis ini akan memerlukan seseorang yang ahli. Kemudian yang kedua, mendapat pengakuan formal. Peserta sertifikasi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa dalam bidang keahlian yang diikuti. Kemudian pada ketiga itu ada mengantisipasi globalisasi. Persaingan di era globalisasi akan membuat persaingan dalam mencari pekerjaan negeri maupun luar negeri sangat pesat. Kemudian ada sertifikasi administrasi dan maintenance. Untuk administrasi sendiri adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian maintenance sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Maintenance atau pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga agar peralatan tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh penggunanya. Kemudian ada praktik IT. Nah, apa kode etik itu? Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam penggunaan teknologi informasi ini terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama ada integrity, kedua confidentiality, 3 availability, 4 privacy, dan 5 terms and condition penggunaan teknologi informasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai integrity. Integrity ini merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut menjaga keutuhan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, ada beberapa cara untuk menjamin aspek integrity ini, seperti misalnya dengan menggunakan message authentication code, hash function, dan digital signature.
Yang kedua ada confidentiality. Confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enkripsi atau penyandian. Pada transmisi data, pengolahan data atau aplikasi dan database, dan penyimpanan data atau storage. Akses terhadap informasi juga harus dilakukan dengan melalui mekanisme otorisasi atau authorization yang ketat. 3. Availability. Availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi, pada prinsipnya ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika availability data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses kegiatan tidak dapat dipenuhi, maka proses kegiatan tersebut tidak akan terjadi atau terlaksana. Kemudian ada privacy. Pada dasarnya, privacy ini sama dengan confidentiality. Namun, jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privacy ini lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Contoh hal yang berhubungan dengan privacy adalah email seorang pemakai atau user. Tidak boleh dibaca oleh administrator. Hal ini untuk menjamin privasi dari isi email tersebut, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir ada term and condition penggunaan teknologi informasi. Term and condition penggunaan teknologi informasi adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mencakup integrity, privacy, dan availability dari informasi yang terdapat dan dibutuhkan di dalamnya. Pada setiap organisasi, aturan ini akan berbeda-beda tergantung kebijakan dari setiap organisasi tersebut dan biasanya diatur dalam kode etik penggunaan fasilitas teknologi informasi. Kemudian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi dari etika profesi sebagai pengantar UAS. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.